Para sahabat Berham dan Kaela, saat yang paling indah telah tiba, yaitu menelusuri janji Tuhan yang ajaib itu. Mari kita menerima undangan Tuhan dengan sikap hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Hari ini kita sampai pada pelajaran penting tentang tanggung jawab manusia, di mana dalam hal ini dikaitkan dengan pembagian pusaka di antara suku Israel. Wah, Kila gak sabar, pengen cepat-cepat dengerin. Mari teman-teman. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan senantiasa menolong dan memimpin hidup kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi bermacam-macam persoalan hidup. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah memimpin bangsa Israel dalam peperangan untuk mendapatkan tanah pusaka yang dijanjikannya itu sampai pada kemenangan melawan raja-raja yang ada di wilayah utara. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan belajar bagaimana Yosua yang saat itu sudah berusia antara 90 sampai 100 tahun akan membagikan tanah pusaka kepada bangsa Israel. Yosua yang sudah tua tidak mungkin akan hidup terus sampai seluruh tanah Kanaan ditaklukkan oleh bangsa Israel. Dan dalam hal ini bangsa Israel diminta untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan sebagai pemimpin dan panglima perangnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama juga pernah menjanjikan kepada kita dan telah menggenapkan janji itu kepada kita, yaitu memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam hal ini kita juga harus terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita, yaitu mencapai satu kesuksesan, bukan sukses seperti yang dunia ajarkan, tetapi kesuksesan demi kerajaan Allah, yaitu kita harus berjuang bersama dengan Kristus, melaksanakan rencana Tuhan di muka bumi dan melayani Tuhan. Sehingga apa yang kita capai, semua itu demi nama Tuhan yang dipermuliakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat atau kita sudah belajar bahwa Musa pernah membagikan tanah pusaka kepada suku Ruben, Gad, dan separuh dari Manasye. Mereka menempati di wilayah sebelah timur daripada sungai Yordan. Saat ini kita akan belajar bahwa Yosua diberikan tugas oleh Tuhan untuk membagikan wilayah Kanaan kepada 9,5 suku Israel dengan cara diundi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian bertanya, kenapa dengan cara diundi? Ya, karena memang itulah yang diminta oleh Tuhan kepada Yosua. Itu menunjukkan bahwa apa yang Tuhan tentukan pasti adil adanya. Maksudnya, kalau suku itu berjumlah kecil, pasti akan mendapatkan wilayah yang kecil. Tetapi kalau jumlah suku itu besar, maka akan mendapatkan wilayah yang lebih luas. Hanya Kaleb saja yang tidak perlu mendapatkan tanah pusakanya dengan cara diundi. Mengapa demikian? Karena Kaleb ketika pernah melakukan tugas sebagai pengintai bersama dengan Yosua, dia pernah mengatakan berita yang sejujurnya kepada Musa, yaitu satu berita yang didasari oleh kesetiaannya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu sebabnya Tuhan melalui Musa menjanjikan wilayah yang sudah ditentukan bagi Kaleb.
Nah, Kaleb mendapatkan wilayah di daerah pegunungan yang ada di selatan, yang dikuasai oleh keturunan Enak. Keturunan Enak sempat pernah dihalau oleh Yosua, tapi memang belum habis. Di sini kita melihat bahwa Kaleb mempunyai tugas untuk menuntaskan, menghabiskan seluruh keturunan Enak. Itu artinya bahwa Kaleb sadar ada berkat dan ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan sebagai orang yang diberikan wilayah tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pun yang hari ini hidup, kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Itu berarti kita juga mempunyai tugas untuk berjuang bersama-sama dengan Kristus. Berjuang seperti apakah yang harus kita kerjakan? Yaitu berjuang untuk selalu hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu orang-orang Israel yang sedang berada di Gilgal mempunyai kekhawatiran mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Tetapi saat itu Kaleb yang merupakan orang Yehuda dan berumur 85 tahun mengatakan di hadapan Yosua, sekalipun aku berusia 85 tahun, tetapi semangatku dan kemampuan berperangku sama ketika aku waktu berusia 40 tahun. Bahkan aku memohon penyertaan Tuhan untuk boleh mengalahkan, menghabiskan seluruh orang-orang yang ada di Kanaan, yang ada di wilayah tanah pusakaku. Maka segeralah Yosua memberkati Kaleb. Kemudian kita akan melihat saat Yosua mulai mengundi wilayah pusaka daripada orang-orang Israel atau suku-suku Israel. Undian pertama jatuh kepada suku Yehuda. Suku Yehuda mendapatkan wilayah tanah pusaka di bagian selatan, yang merupakan daerah yang ada di sekitar Hebron, seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang menentukan wilayah daripada suku Yehuda. Kenapa begitu? Karena Kaleb suku Yehuda juga dapat di sekitar Hebron. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang menentukan wilayah tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melakukan semua dengan tepat. Dari cerita ini kita dapat tarik satu kesimpulan, bahwa Tuhan sendirilah yang membagikan wilayah tanah pusaka, dan Tuhan sendirilah yang menentukan wilayah tanah pusaka bagi bangsa Israel. Yosua hanyalah alat untuk membagikan dengan cara diundi. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan pada orang-orang Israel di dalam zamannya saat itu. Kami juga berterima kasih Tuhan sudah menyatakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu pada kami yang hidup dalam zaman ini. Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, kami berani bertindak dengan iman yang Tuhan percayakan pada kami, untuk terus memperjuangkan keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu dengan kami belajar hidup taat kepada Tuhan, sehingga bukan kami yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PDKA, mari sekali lagi kita bersujud bersyukur di hadapan Tuhan yang begitu bijaksana. Apa artinya, Kela?
Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai saksi memuliakan Dia sesuai semua anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Wah, pinter ya kamu Kayla. Ini sama dengan tugas orang Israel untuk menghalau orang Kanaan yang tersisa di wilayah mereka. Besok lanjutkan terus baca dari Yosua 15 ayat 13 sampai 19 dan Yosua 16 ayat 1 sampai 4. Goodbye.